Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas topik tasawuf sunni di Indonesia dari kelompok 8 yang beranggotakan Zita Malikal Mulki, Nandari Afrina Rais, dan Nurul Iza Awabi. Yang pertama adalah pengertian tasawuf sunni. Tasawuf sunni adalah tasawuf yang mengikatkan diri dengan Al-Quran dan Hadis. Tujuan akhir dari praktek tasawuf mazhab ini adalah terbentuknya moralitas yang sempurna dan menuai ma'rifat Allah. Oleh sebab itu, tujuan mazhab ini juga dikenal dengan tasawuf akhlaki. Kemudian, jika dilihat berdasarkan karakteristik bentuknya, mazhab ini bisa pula dikatakan sebagai mazhab moderat atau penengah antara mazhab tasawuf falsafi yang cenderung bebas dan mazhab tasawuf salafi yang cenderung kaku. Tokoh fenomenal mazhab ini ialah Imam Al-Ghazali. Nah, inti ajarannya ialah keseimbangan antara syariah dan hakikah, ma'rifat, akhlak, fana, maqamat, tauhid, dan taqarrub ilallah. Metode pencapaiannya antara lain mujahadah, zikir, tazkiyah, an-nafs wa qalb, riyadhah, kontemplasi, tafakur, dan lain-lain. Tasawuf yang berkembang secara dominan di Indonesia adalah tasawuf sunni. Tasawuf sunni itu sendiri hadir di Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Tasawuf sunni yang menekankan penghayatan terhadap hikmah dan rahasia ibadah yang dijalani. Dalam konteks Nahdlatul Ulama yang mengikuti tasawuf sunni misalnya, maka tasawuf yang dilakukan harus dalam kendali sunnah. Pada abad ketiga Hijriah atau 9 Masehi, terlahirlah gerakan pembaruan Sufisme dengan tujuan mengintegrasikan tasawuf dengan syariat. Hal itu dipelopori oleh Al-Kharaj dan Imam Junaid. Kehidupan spiritual di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan tasawuf yang melibatkan isu-isu yang sepanjang masa menarik untuk dikaji. Beberapa di antaranya mengenai hakikat tasawuf Islam dan pandangan aliran-aliran pemikiran di Barat. Perkembangan tasawuf di dunia Islam yang dipercayai berproses dari zuhud menjadi tasawuf sunni, kemudian tasawuf falsafi, dan selanjutnya melembaga dalam bentuk tarekat. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh tasawuf sunni di Indonesia. Di sini kita akan menyebutkan beberapa tokoh tasawuf sunni di Indonesia. Ada banyak tokoh-tokoh tasawuf sunni di Indonesia dimulai sejak masuknya Islam pertama kali di Indonesia dengan pelopor utama tasawuf yaitu Wali Songo. Yang pertama adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani dilahirkan di Desa Tanara, Serang, Banten. Nama lengkapnya adalah Abu Abdul Al-Mu'ti Muhammad Nawawi Ibnu Umar At-Tanari Al-Jawi Al-Bantani. Ia menulis tidak kurang dalam 9 disiplin ilmu, meliputi tafsir, fikih, usuluddin, ilmu tauhid, tasawuf, kehidupan nabi, tata bahasa Arab, hadis, dan akhlak. Yang hingga saat ini, karya-karyanya masih dipelajari dan eksis di berbagai pesantren di Indonesia. Setidaknya ada 4 kitab dalam bidang tasawuf yang mencerminkan pandangannya dan kedalaman ilmunya dalam bidang tasawuf. Di antaranya Misbah Al-Dholam atau Nur Al-Dholam, Qami At-Tughyan, Bidayah Al-Hidayah, dan Salalim Al-Fudhala. Kitab-kitab tersebut dipelajari secara luas di dunia pesantren-pesantren Jawa. Tokoh selanjutnya adalah Nuruddin Ar-Raniri. Adalah seorang ulama besar yang pernah mengabdikan dirinya di Kerajaan Aceh Darussalam abad ke-17 dan telah mewariskan sejumlah karya dalam berbagai disiplin ilmu. Adapun cara pandangnya adalah cara pandang fikih yang lebih mengedepankan sesuatu yang nampak di luar atau lahiriah dan mengenyampingkan sesuatu yang tidak nampak atau batiniah. Oleh karena itu, ia sangat berpegang teguh pada mainstream fikihnya
dalam memahami ajaran Islam. Abdus Somad Al-Falimbani dikenal sebagai tokoh tasawuf Sunni berasal dari keturunan Arab yang lahir di Palembang dengan karyanya yaitu Siyar As-Salikin fi Thariqah As-Sadat As-Sufiyah. Kitab ini didasarkan kepada kitab Lubab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali yang juga memuat beberapa masalah dari kitab-kitab lain. Siyar As-Salikin yang terdiri dari 4 bagian juga berbahasa Melayu. Signifikasi karya ini adalah bahwa meski tampak berorientasi Sunni, tetapi memuat pemikiran berwawasan tasawuf falsafi. Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.